Teman-teman media yang saya hormati, pada tanggal 22 November 2020 didampingi oleh Menteri Keuangan, Seskap, dan Menteri Luar Negeri, Presiden Republik Indonesia hadir secara virtual pada pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 hari kedua. Tema yang diusung pada hari ini adalah Building an Inclusive, Sustainable and Resilient Future, atau membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Para kepala negara membahas upaya penciptaan masa depan yang lebih baik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi digital. Selain itu dibahas juga mengenai pengendalian perubahan iklim dan kerjasama internasional mengenai lingkungan, terumbu karang, degradasi lahan, ketahanan pangan, dan air. Di dalam KTT G20 hari ini, Presiden Republik Indonesia antara lain menyatakan, pandemi ini telah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dan ini waktu kita untuk melakukan introspeksi. Bukan hanya untuk pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun bangkit dan tumbuh lebih kokoh lagi. Hal ini bisa diwujudkan jika terdapat visi besar, aksi besar, dan perubahan yang besar. Big vision, big action, and big transformation. Presiden mengatakan bahwa Indonesia juga ingin melakukan transformasi yang besar dan sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Presiden mengatakan, menurut WEF, potensi ekonomi hijau sangat besar. Peluang bisnis ekonomi hijau dikatakan dapat mencapai nilai sebesar 10,1 triliun US dollar dan dapat menciptakan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2020. Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan memanfaatkan biodiesel B30, akan melakukan uji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang akan menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, dan juga melakukan pemasangan ratusan ribu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di sektor rumah tangga. Presiden di dalam pernyataannya juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Parlemen juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analis dampak lingkungan, dan pembentukan dana rehabilitasi lingkungan. Undang-undang Omnibus Law ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Di bagian akhir pernyataannya, Presiden menyampaikan bahwa recovering together and stronger memerlukan visi, aksi, dan transformasi yang besar. Dan inilah yang harus dilakukan oleh negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient. An inclusive, sustainable, and resilient future. Teman-teman media yang saya hormati, KTT G20 kali ini telah menyepakati Riyadh Summit Leaders Declaration yang berisikan antara lain komitmen seluruh kepala negara G20 dalam mengatasi tantangan global, termasuk pandemi COVID-19 serta upaya pemulihannya. Menyepakati perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban hutang bagi negara-negara miskin dan negara yang membutuhkan. Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga telah menyinggung masalah ini. Kemudian
Riyadh Summit Leaders Declaration juga memuat upaya untuk menjamin dan memastikan akses dan pendistribusian COVID-19 tools termasuk vaksin untuk semua. Dan komitmen untuk mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 serta mendukung pasar yang terbuka dan pemulihan perdagangan serta investasi. Beberapa catatan isu penting bagi Indonesia yang masuk di dalam deklarasi tersebut. Jadi ini adalah saran masukan Indonesia yang sudah diakomodir di dalam deklarasi tersebut, antara lain referensi untuk ekonomi kreatif di dalam paragraf untuk pariwisata, serta referensi ekonomi digital sebagai katalis untuk pertumbuhan inklusif, meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian bantuan kepada negara miskin untuk penundaan pembayaran hutang bagi negara miskin. Mendorong investasi perdagangan infrastruktur untuk pemulihan, kemudian adanya referensi affordable access, safe and effective COVID-19 diagnosis, terapetik, dan vaksin, kemudian masuknya referensi untuk pengelolaan laut dan penanganan IUU fishing, kemudian masuknya referensi pentingnya melindungi pekerjaan dan mendorong penciptaan pekerjaan yang layak, terutama bagi perempuan dan pemuda, serta dukungan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan restrukturisasi hutang. Itu adalah poin-poin yang diusulkan Indonesia dan telah diakomodir di dalam deklarasi para pemimpin G20. Teman-teman yang saya hormati, sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Semula presidensi Indonesia adalah pada tahun 2023. Namun mengingat 2023 Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN, maka Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai waktu keketuaan G20 ini dengan India. Kebetulan India juga memiliki usulan yang sama untuk dapat memegang presidensi G20 pada tahun 2023. Dengan demikian, Indonesia akan memegang presidensi G20 tahun 2022, sementara India akan memegang presidensi G20 pada tahun 2023. Dan dengan presidensi Indonesia jatuh di tahun 2022, maka mulai tahun 2021 Indonesia sudah akan masuk menjadi bagian dari Troika G20. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Menlu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, pada hari kedua ini para pemimpin Grup 20 atau Leader Summit akan menyampaikan beberapa hal yang merupakan juga terusan dari pembahasan pada hari pertama. Terutama untuk finance track, fokus pembahasan adalah bagaimana kebijakan di dalam respons COVID-19 yang telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar di berbagai negara. Kerusakan di bidang ekonomi, dalam hal ini ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga dari sisi human capital. Oleh karena itu, semua negara melakukan berbagai tindakan kebijakan yang sifatnya luar biasa atau extraordinary. Dan dalam hal ini tentu akan meningkatkan defisit dari fiskalnya. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menjaga sustainabilitas dari tingkat utang baik di level publik maupun swasta akan menjadi satu fokus yang harus dilihat pada masa COVID ini maupun setelah masa COVID. Juga potensi naiknya borrowing cost
maupun terjadinya crowding out. Ini yang akan dimintakan oleh para pemimpin G20 untuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di dalam melihat dampak COVID tersebut. Komitmen dari keseluruhan negara untuk menggunakan instrumen fiskal dan moneternya memang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu untuk melindungi masyarakat atau social safety net, menciptakan lapangan kerja, dan juga untuk memulihkan ekonomi masing-masing negara dan kemudian menjadi pemulihan ekonomi global. Juga perlu diperhatikan mengenai stabilitas sistem keuangan, karena ini akan menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan di dalam finance track. Pemulihan ekonomi harus terus didukung, oleh karena itu seperti kemarin disampaikan, seluruh negara harus tetap menggunakan instrumen countercyclicalnya, terutama di bidang fiskal, moneter, dan kebijakan stabilitas sistem keuangannya, sampai pemulihan benar-benar bisa terjadi secara stabil. Di dalam finance track juga dibahas mengenai kesempatan dan munculnya pentingnya financial inclusion. Agenda G20 mendorong agar pertumbuhan ekonomi berjalan secara kuat dan berkelanjutan, seimbang serta inklusif. Dan ini perlu untuk didukung dengan kebijakan financial inclusion. Respons dari global untuk mendukung financial inclusion akan menjadi salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi secara inklusif. Dari sisi pendanaan untuk pengobatan maupun terapi, serta dari sisi vaksin COVAX akan menjadi sangat penting, dan ini adalah salah satu upaya dari para leaders untuk mendukung upaya global agar akses dan affordability dari terapi maupun pengobatan atau vaksin COVID bisa terjadi, karena tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa satu negara pun yang dikecualikan dari akses maupun affordability dari vaksin tersebut. Di dalam finance tech juga akan dibahas atau terus dibahas mengenai international financial architecture, terutama menyangkut utang dari negara-negara miskin di Afrika maupun di negara-negara lain yang saat ini menghadapi situasi beban fiskal yang sangat besar. Oleh karena itu, inisiatif dalam bentuk DSSI, yaitu suatu inisiatif untuk memberikan kelonggaran pembayaran hutang bagi negara miskin, dilaksanakan. Ada 46 negara yang sudah eligible dari 77 negara yang eligible untuk mengikuti restrukturisasi utang tersebut dengan total 4,9 miliar US dollar. Juga dilakukan koordinasi antara para kreditor yang ada di dalam Paris Club maupun yang non-Paris Club. Juga dilakukan juga persuasi agar pihak private sector untuk turut berpartisipasi di dalam pemberian kelonggaran bagi negara-negara miskin di dalam mencicil utangnya. Untuk G20 Finance Track yang lain yang sangat penting bagi Indonesia adalah mengenai pentingnya investasi di bidang infrastruktur. Ini sesuai dengan prioritas Indonesia di tahun 2021 yang akan kembali meningkatkan pendanaan infrastruktur. Namun penting untuk memasukkan juga peranan dari private sector dan pentingnya inovasi teknologi di dalam rangka untuk pendanaan infrastruktur tersebut. Hal yang sangat penting bagi Indonesia juga yang diangkat di dalam summit ini adalah mengenai international taxation. Seperti diketahui, antara para menteri keuangan di G20 dengan OECD telah merumuskan prinsip-prinsip mengenai international taxation menyangkut digital taxation
dan upaya untuk menghilangkan base erosion profit shifting. Namun, agreement atau persetujuan belum diperoleh pada pertemuan saat ini. Diharapkan pada saat tahun depan, presidensi Italia akan bisa mencapai kesepakatan. Kemudian juga aspek-aspek lain yaitu financial sector issue, di mana FSB melakukan berbagai laporan dan update regulasi pengawasan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan global. Di dalam FSB ini juga disebutkan mengenai global stablecoin, di mana seluruh jurisdiksi harus melakukan pemantauan sebelum dilakukan penerapannya. Juga upaya untuk memerangi money laundering dan pendanaan terorisme. G20 akan mendukung optimalisasi dari teknologi dan pengembangan digitalisasi sektor keuangan, karena ini merupakan arah yang tidak bisa lagi ditolak, namun perlu disiapkan, terutama pada sisi perlindungan data konsumen. Untuk tahun depan, yang G20 akan di-host atau tuan rumahnya adalah Italia, mereka akan membuat tema besar yaitu 3P atau 3P, People, Planet, dan Prosperity. Dengan 3P ini mengenai people adalah bagaimana mengatasi kesenjangan, inequality, dan mempromosikan equal opportunity, kesempatan yang sama. Untuk P yang kedua, planet, melaksanakan komitmen Paris Agreement dan SDG, dan P yang ketiga, prosperity, adalah mempercepat teknologi baru dan transformasi digital sebagai sumber pertumbuhan kualitas kehidupan yang lebih baik. Tentu tema 3P ini sangat-sangat relevan bagi Indonesia. Dan di bidang finance tracks, Presiden Italia akan fokus kepada isu kesehatan, kerangka pertumbuhan yang kuat, infrastruktur financing, international financial architecture, financial regulation, financial inclusion, international taxation, dan green agenda. Agenda-agenda di bidang finance ini luar biasa penting, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia, dan oleh karena itu diangkat di dalam pertemuan G20. Indonesia akan terus mempersiapkan bersama-sama dengan presidensi Italia karena kita akan menjadi tuan rumah seperti yang disampaikan oleh Ibu Menlu, yaitu tuan rumah untuk G20 pada tahun 2022, di mana kesinambungan agenda antar tahun selalu dijaga. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terutama di bidang finance track, Kementerian Keuangan akan bekerja sama terutama dengan Bank Indonesia, OJK, dan tentu di dalam kabinet untuk bisa mempersiapkan agenda-agenda di bidang keuangan ini agar betul-betul bisa mengatasi masalah pemulihan ekonomi global dan menciptakan ekonomi global yang lebih kuat, memiliki fondasi yang lebih kompetitif dan produktif dan sustainable. Inilah yang akan terus kita lakukan bersama-sama dengan presidensi dari Italia dan tentu saat ini presidensi dari Saudi. Ini yang disebut Troika dan kita akan terus melakukan secara koordinatif. Pertemuan ini luar biasa sangat penting karena dunia memang sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah akibat COVID. Kita akan berharap dengan adanya komitmen para pemimpin G20, maka komitmen ini akan diterjemahkan dengan kebijakan yang bisa memulihkan ekonomi global. Kita melihat memang ekonomi global tahun 2020 ini tekanannya luar biasa. IMF telah menyampaikan kepada para pemimpin G20 proyeksi ekonomi tahun 2020, di mana semua negara mengalami kontraksi kecuali RRT. Dan Indonesia di antara
kelompok G20 ini pertumbuhan ekonominya masih relatif terbaik kedua sesudah RRT dibandingkan negara-negara lain. Kita akan mencoba menjaga ekonomi Indonesia agar kita mampu mengatasi COVID-19 dan sekaligus memulihkan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, menjadi ekonomi yang lebih kuat, sehat, dan mampu untuk membangun fondasi yang lebih baik. Demikian laporan dari pertemuan kedua dari pertemuan para pimpinan G20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.